Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, saya mengajak kita untuk menyediakan waktu sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam ini, karena Engkau berkenan melindungi dan memberkati kami sepanjang hari lamanya, sehingga kami bisa bekerja melakukan pekerjaan kami masing-masing. Sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara, tema renungan kita pada malam ini ialah menanti pemulihan dari Tuhan. Sehubungan dengan tema tersebut, saya mengajak kita untuk membuka dan membaca kitab Daniel, pasal 9, ayat 20 sampai 25. Firman Tuhan demikian. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu, pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberikan akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Bapak, Ibu, saudara, kelangsungan hidup suatu bangsa ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi pada bangsa itu tidak luput dari pengawasan Tuhan, apalagi atas bangsa pilihan seperti bangsa Israel. Teks bacaan kita pada malam ini adalah bagian dari satu kisah yang panjang, yaitu pembuangan bangsa Israel ke Babel. Daniel adalah seorang pemuda yang ikut terbuang ke Babel bersama bangsanya. Sebagai tawanan, tentu Daniel dan bangsanya menghadapi berbagai penderitaan dan pergumulan hidup yang berat. Namun karena anugerah Tuhan kepadanya, membuat Daniel memiliki hikmat, kecerdasan, dan keterampilan, sehingga ia mendapat pekerjaan yang layak di istana raja.
Meskipun Daniel bekerja dan hidup di istana, ia tidak merasa tenang. Ia tetap bergumul, memikirkan nasib bangsanya yang hidup menderita sengsara, khususnya mereka yang ditinggalkan di Yerusalem. Daniel tidak ingin bangsanya terus-menerus menderita sengsara, seolah-olah tidak ada harapan bagi masa depan mereka. Karena itu ia bergumul dalam doa siang malam. Ia memohon kepada Tuhan agar bangsanya mendapat pemulihan. Tak lupa Daniel memohon ampunan dari Tuhan atas kesalahan dan dosa bangsanya, atas dosa para pemimpin bangsanya. Seiring perjalanan waktu, doa Daniel mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Daniel, oh Tuhan amat mengasihi dia. Soal pemulihan yang diminta Daniel, Tuhan berjanji bahwa akan ada 70 kali 7 masa saat Allah menggenapi rencananya untuk memulihkan bangsa Israel. Dalam kurun waktu tersebut, Allah akan menghapus kesalahan dan dosa mereka, melenyapkan kefasikan, dan mendatangkan keadilan yang kekal bagi umatnya. Apa arti ketetapan Allah tersebut bagi Daniel dan seluruh umat Israel? Artinya, mereka harus menanti dengan sabar perwujudan pemulihan mereka. Memang, waktu yang ditetapkan Allah amat lama. Namun janji Tuhan kepada Daniel itu adalah jaminan yang pasti. Tak boleh diragukan. Sebab ternyata 70 tahun kemudian Allah mewujudkan janjinya. Simaklah bagaimana pemazmur dalam Mazmur 126 menyambut pemulihan mereka. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Luar biasa, satu penantian panjang dan melelahkan, tetapi berakhir dengan kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara, menanti adalah salah satu pekerjaan yang berat. Misalnya menantikan seseorang yang sudah lama kita rindukan. Apalagi kalau kita sedang berada dalam pergumulan seperti sekarang ini. Kita semua bergumul dengan wabah virus corona. Dalam pergumulan tersebut, kita merindukan pemulihan. Dalam keadaan hidup yang tertekan, banyak orang yang tidak sabar dan cenderung mencari jalan pintas. Bagaimanakah sikap kita yang paling baik sebagai orang percaya? Penulis kitab Ratapan menulis, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat 26. Artinya dalam keadaan hidup yang sedang susah, kita perlu tenang dan sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Jalan pintas, panik, apalagi bersungut-sungut, tidak ada gunanya. Lihatlah Daniel bersama seluruh umat Israel. Puluhan tahun lamanya mereka menanti dengan sabar pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan membuktikan janjinya kepada mereka. Tuhan memulihkan mereka. Percayalah, Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Nantikanlah dengan sabar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu
bahwa pada malam ini kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Firman yang mengajar kami agar kami percaya dan menantikan pemulihan daripada-Mu. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami, agar kami kuat dan tetap sabar menghadapi pergumulan hidup yang kami alami sekarang ini. Kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, untuk para pemimpin kami. Kasihanilah bangsa kami. Tuntunlah para pemimpin kami, agar mereka memerintah sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa, tolonglah sesama kami di belahan bumi yang lain, yang juga bergumul dengan wabah virus corona. Tuhan, lindungilah kami untuk beristirahat malam ini. Inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menyahuti kami. Dalam nama